Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 18 Juli ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran awal yang kasar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 8 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Laknat atas Mesir, dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 298 sampai 317. Berikut kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 300. Lihatlah betapa buruknya keadaan Musa dan bangsanya setelah Musa pertama kali mendekati Firaun. Raja Firaun dengan diliputi kemarahan menyangka bahwa orang-orang Israel bermaksud memberontak dan mau membebaskan diri dari perhambaan. Ketidaksetiaan ini adalah merupakan akibat daripada kemalasan. Raja mengusahakan agar jangan diberi kesempatan bagi mereka untuk mengadakan rencana-rencana yang membahayakan. Dan dengan segera, Firaun membuat berbagai cara untuk membuat pekerjaan bangsa Israel lebih ketat dan menghancurkan semangat mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Pada hari yang sama itu juga, perintah-perintah dikeluarkan yang menyebabkan beban kerja mereka itu lebih berat dan lebih menekan. Bahan-bahan bangunan yang paling umum digunakan di negeri itu adalah batu-batu bata yang digeringkan oleh sinar matahari. Dinding-dinding bangunan yang paling megah terbuat dari bahan ini dan kemudian dilapisi dengan batu-batu. Dan untuk pembuatan bata ini diperlukan banyak sekali tenaga kerja. Jerami-jerami dipotong dan kemudian dicampur dengan tanah liat agar dapat mengikatnya dengan kuat. Amat diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Sekarang, raja memerintahkan agar supaya jerami-jerami tersebut jangan lagi disediakan. Pekerja-pekerja itu harus pergi mencarinya sendiri. Dan sementara itu, jumlah batu bata yang sama harus dihasilkan. Perintah ini menimbulkan kesulitan yang besar di antara orang-orang Israel di seluruh negeri itu. Mandor-mandor orang Mesir mengangkat pengawas-pengawas dari orang Israel untuk mengawasi pekerjaan orang banyak. Dan para pengawas ini bertanggung jawab untuk pekerjaan yang dilakukan mereka yang berada di bawah pimpinannya. Apabila tuntutan raja itu dijalankan dalam kekerasan, orang banyak itu berpencar-pencar ke seluruh negeri untuk mengumpulkan tunggul jerami gantinya jerami. Tetapi mereka mendapati bahwa mustahil untuk dapat menghasilkan jumlah yang sama seperti biasanya. Karena kegagalan ini, para pengawas orang Ibrani itu dengan kejam telah disiksa. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Pikirkanlah suatu saat ketika kita menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, atau setidaknya tidak dimulai dengan baik. Diskusikan pelajaran yang telah kita pelajari dari waktu ke waktu, dari pengalaman tersebut. Yang kedua, ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup ketika kita berdoa memohon pertolongannya atau ketika kita tidak menduganya. Diskusikan bagaimana kita dapat percaya kepada kebaikan Tuhan ketika hal-hal buruk terjadi, bahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah yang akan kita katakan kepada seseorang yang menyatakan, "Saya tidak mengenal Tuhan," namun orang tersebut mengatakannya bukan untuk menentang, tetapi sebagai fakta sederhana tentang kehidupannya yang memang tidak mengenal Tuhan. Diskusikan
apa yang dapat dilakukan untuk menolong orang itu mengenal Tuhan dan menjelaskan pentingnya untuk mengenal Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.